tuna atau tuna longliner Yong Yuxing nomor 18 dilaporkan kehilangan kontak di sebelah timur laut Pulau Midway di Samudra Pasifik. Kapten kapal yang berangkat pada September tahun lalu tidak bisa dihubungi keluarganya pada akhir tahun. Pusat Evakuasi Taiwan meminta Amerika Serikat untuk melakukan pencarian dan penyelamatan dengan drone. 我们在第一时间已经掌握到了相关的这个情形我方与美方相关单位保持持续联系当中。 Kapal Yong Yuxing nomor 18 kehilangan kontak di sekitar 600 mil laut di timur laut Pulau Midway yang diawasi Pusat Pencarian dan Penyelamatan Honolulu. Dari foto yang diambil AS terlihat sisi kiri lambung kapal rusak, tetapi tidak ada kegiatan awak kapal dan sekoci. Selain kapten kapal yang berasal dari Taiwan, 9 awak kapal lainnya adalah pekerja migran. Lokasi kehilangan kontak saat ini tidak dapat dijangkau karena ombak yang terlalu tinggi. Situasi di dalam kapal juga tidak jelas. 伫左边用弄一个头前拢塌落去，是塌落了后，内底咱人什么款状况拢也唔知啊。 Mengingat kapal Yong Yuxing berjarak sekitar 3.000 mil dari Taiwan, Badan Patroli Laut untuk sementara tidak mengirim kapal penyelamat. Dewan Perikanan meminta kapal Chin Ching Fu nomor 66 yang berada di sekitar untuk memeriksa keadaan. Tetapi cuaca laut yang tidak stabil membuat kapal Chin Ching Fu yang berjarak sekitar 80 mil laut belum bisa mengonfirmasi kesanggupan tiba di lokasi. Jika melaju dengan kecepatan penuh, kapal akan mencapai lokasi untuk inspeksi dalam waktu sekitar 12 jam. Pada sehari sebelumnya, Vietnam mengumumkan 8 kasus impor COVID-19 baru yang salah satunya berasal dari Taiwan. Otoritas Vietnam melaporkan wanita tersebut berusia 30-an dan bekerja sebagai PMA sektor formal di Taiwan sejak tahun 2016. Sebelum pulang pada tahun lalu, dia selalu tinggal di Taiwan. Dia mengaku sempat berbincang-bincang dengan PMA Vietnam lainnya di bandara dan sempat dikarantina bersama 7 orang lainnya dalam satu ruangan. Tetapi hasil tes ke-7 orang tersebut negatif. Sumber infeksi masih dalam pelacakan. Saat ini, otoritas Taiwan telah mencatat dan memeriksa 9 orang yang pernah kontak dengan dia. Hasil tes 7 orang diantaranya negatif dan sisanya masih dalam penyelidikan. 针对他在离台前的主要的接触者，目前总共匡列了9名，7位他的PCR 都已经检验出来是阴性。 Taiwan bertambah 2 kasus impor COVID-19 dari Amerika Serikat pada 5 Januari yang masing-masing terdiri dari wanita berusia 70-an dan 20-an. Keduanya memiliki hasil tes negatif dalam 3 hari sebelum naik pesawat. Mereka segera memberitahu memiliki gejala setelah mendarat dan dinyatakan positif setelah pemeriksaan. Untuk mencegah penyebaran pandemi, Asahi Shimbun Jepang mengabarkan pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan penangguhan permohonan visa baru untuk semua WNA, termasuk visa bisnis untuk 11 negara seperti Taiwan, Tiongkok, Korea, dan lainnya yang disetujui pada pelonggaran pendaftaran sebelumnya. Pada konferensi pers tanggal 4, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga sempat mengungkapkan akan menutup pintu khusus untuk negara dengan virus varian baru. Namun kritikan dari semua partai membuat pemerintah mengubah kebijakan menjadi pertimbangan larangan untuk semua WNA masuk ke Jepang setidaknya selama penerapan deklarasi darurat. Selain itu, pandemi di Jepang terus meluas. Pemerintah Jepang mengumumkan ibu kota dan 3 daerah metropolitan termasuk Tokyo, Kanagawa, Chiba, dan Saitama akan memasuki keadaan darurat pada tanggal 7. Dirjen Lalu Lintas mengadakan uji coba pembayaran tarif bus dengan sensor kode QR. Mulai 5 Januari, uji coba akan dilakukan pada 5 rute wisata perkotaan di seluruh Taiwan, yakni jalur tol Taipei Chilong, bus Kenting Express, bus jalur Kukuan Lisan, dan proyek ini ditujukan untuk mengamati penggunaan berbagai jalur oleh masyarakat. Jarak tempuh dasar akan digratiskan selama masa uji coba. 使用电子票证的旅客多吗？还不少了，对，将近7到8成有了。当然是用 QR code 的话，对民众来讲会更便利，因为现在大家都离不开手机了。 Pemasangan perangkat akses dan sistem operasi akan memakan biaya sekitar 40.000 dolar Taiwan per bus. Dirjen Lalu Lintas akan memberikan subsidi sebesar 49% dalam mempromosikan pembayaran digital sebagai perluasan pembayaran dari sistem kereta api hingga ke bus. Selain itu, merebaknya COVID-19 juga berdampak pada industri tertentu. Kementerian Perhubungan mengonfirmasi akan mengusulkan program subsidi sebesar 9,2 miliar dolar Taiwan kepada eksekutif yuan dalam waktu dekat.